diolah terlebih dahulu. Oke, lanjut. Tadi ini Ibu mau presensi kehadiran terlebih dahulu ya. Oke, sekarang Tasya. Hadir. Oke, hadir. Khadijah, hadir Bu. Oke, Fani, Ibu. Oke, berarti hadir semua ya hari ini ya. Oke, sip. Harus semangat ya. Ini kan masih awal pembelajaran, jadi jangan males-malesan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau mengajak anak-anakku semuanya untuk bernyanyi terlebih dahulu. Kita nyanyi tentang kelompok sosial. Siap? Siap. Oke, jadi Ibu akan nyanyi. Nanti kalian ikuti juga lagunya. Oke, kita nyanyi bersama-sama ya. Siap ya? Harus semangat ya. Tangannya gini semua. Oke, siap. 1, 2, 3. Senang ria hari yang ku nantikan, ku sambut pagi yang cerah. Hari ini kita akan belajar sosiologi kelompok sosial. Oke, tepuk tangan. Jadi kan Ibu udah mention kalau hari ini kita akan belajar tentang kelompok sosial. Nah, sebelum itu Ibu mau menampilkan dulu nih, ada satu kutipan dari Bapak Sosiologi Auguste Comte yang bilang kalau know yourself to improve yourself. Jadi, kenapa hari ini kita tuh harus belajar tentang kelompok sosial? Karena sebelumnya kan di kelas 10 kita udah belajar tentang identitas sosial. Setelah kita mengetahui identitas sosial kita, diharapkan kita itu bisa mengembangkan potensi dari diri kita, bisa melalui kelompok sosial. Maka dari itu, penting untuk kita mempelajari tentang kelompok sosial supaya kita bisa mengembangkan potensi kita sesuai dengan kelompok di mana kita bergabung. Jadi seperti itu ya. Oke, sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita mau belajar tentang kelompok sosial sebagai realitas empiris dalam masyarakat majemuk. Di dalam hidup kita kan kita ini berkumpul ya dengan orang-orang dari berbagai macam latar belakang. Maka dari itu kita penting untuk belajar tentang kelompok sosial supaya kita bisa menempatkan posisi kita. Kita mengetahui bagian dari mana sih kita itu, bagian dari kelompok sosial yang mana. Oke, lanjut ya. Oke, selanjutnya ada tujuan pembelajaran hari ini. Jadi kita akan mempelajari tentang konsep kelompok sosial sebagai realitas empiris dalam masyarakat majemuk. Selanjutnya nanti anak-anak semuanya diharapkan dapat menguraikan pemahamannya tentang kelompok sosial sebagai realitas empiris dalam masyarakat majemuk melalui infografis. Jadi nanti ada aktivitas yang akan kita lakukan bersama-sama ya. Siap ya? Siap. Oke, nice. Jadi hari ini kita akan belajar tentang yang pertama ada konsep kelompok sosial. Kemudian yang kedua itu ada syarat terbentuknya kelompok sosial. Kemudian dilanjutkan dengan faktor pembentuk kelompok sosial. Oke, nice. Lanjut. Kira-kira kalau melihat dua gambar di samping ini, ada yang tahu nggak ini tuh gambar apa? Yang pertama dulu deh. Kalau dari yang pertama itu dari aku, dia lagi ngantri gitu Pak. Lagi ngantri gitu Bu. Oke, lagi mengantri. Rasya bilang lagi mengantri ya dalam gambar pertama. Ada lagi yang mau berpendapat? Gambar pertama ini kira-kira lagi ngapain ya anak-anaknya ini? Siswa-siswanya berkerumun mungkin Bu? Lagi berkerumun. Oke, kita tampung dulu ya jawabannya ya. Terus kalau gambar yang kedua itu lagi pada ngapain ya kira-kira ya mereka ya? Sedang berdiskusi di kelas. Oke, ada lagi yang mau berpendapat? Cukup? Oke. Semua jawaban dari anak-anak Ibu semuanya tadi benar. Nah, izinkan Ibu meluruskan terlebih dahulu ya. Jadi, kedua gambar ini betul sekali. Yang pertama tadi ada siswa yang sedang berkerumun. Terus yang kedua tadi ada siswa yang sedang berdiskusi. Keduanya terlihat sama-sama berkumpul ya. Sama-sama berkumpul. Banyak juga lebih dari satu. Tapi apakah keduanya ini bisa disebut sebagai kelompok sosial? Bisa? Yang benar. Oke, karena itu ya. Nah, untuk kita mencari tahu nih, kira-kira keduanya ini benar nggak sih bisa disebut sebagai kelompok sosial? Oke, kita akan coba untuk menggali lebih dalam ya. Oke, kira-kira nih, Ibu tanya terlebih dahulu. Tadi kan kita udah, Ibu udah sedikit ngasih gambaran kalau mau belajar tentang kelompok sosial. Kira-kira kenapa sih kita penting banget buat belajar tentang kelompok sosial? Yang pastinya ya Bu, kita kan juga makhluk sosial ya. Jadi kita tuh perlu juga mengetahui kelompok sosial seperti apa. Oke, betul sekali yang dikatakan oleh Mas Rasya. Karena kita itu makhluk sosial Bu. Jadi kita penting buat mengetahui kelompok yang
kelompok sosial itu ternyata menurut para ahli itu ada dua ahli yang berpendapat mengenai kelompok sosial. Yang pertama itu ada dari Surjono Sukanto yang menjelaskan kalau kelompok sosial itu sebagai himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama, saling berhubungan, dan di antara mereka itu ada timbal balik. Jadi orang-orang yang berkumpul itu belum semuanya dapat disebut sebagai kelompok sosial. Harus ada yang namanya interaksi, hubungan timbal balik. Jadi nggak cuma berkumpul. Siswa yang tadi di kantin itu memang berkumpul, tapi apakah mereka terjadi interaksi yang intens di dalamnya? Kan belum tentu ya. Jadi perlu digali lebih lanjut. Selanjutnya itu ada dari George Homans yang mengatakan bahwa kelompok sosial itu merupakan kumpulan individu yang saling berinteraksi, melakukan kegiatan, sama memiliki perasaan yang mendorong dan saling terorganisir, menyeluruh, dan saling timbal balik. Jadi syaratnya itu ada tadi kata kuncinya adalah punya himpunan, jadi kesatuan manusia, terus ada interaksi yang timbal balik. Seperti itu ya. Lanjut sampai di sini ada yang belum paham? Semua. Oke, selanjutnya. Oke, ini tadi udah ya. Jadi kelompok sosial itu merupakan kumpulan individu yang saling berinteraksi satu sama lain. Oke, selanjutnya itu ada syarat terbentuknya kelompok sosial. Kita cari tahu yang bersama. Pertama itu ada terjadi interaksi antar anggota secara berkelanjutan. Di dalam interaksi sosial itu, dalam kelompok sosial itu interaksinya nggak cuma satu kali aja, tapi banyak dan dilakukan secara intens. Jadi nggak cuma ketemu, ngobrol, udah. Nah, itu belum dapat dikatakan sebagai kelompok sosial. Selanjutnya itu memiliki kesadaran sebagai bagian dari kelompok sehingga setiap anggota itu merasa memiliki. Jadi mereka itu saling mengetahui nih kalau dirinya itu merupakan bagian dari kelompok sosial. Contohnya ketika anak-anak ibu semuanya di kelas 11 ini, kalian kan mendefinisikan dirinya sebagai siswa dari kelas 11. Berarti ini adalah kelompok sosial kelas 11. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya itu memiliki tujuan, kepentingan atau nilai yang ingin dicapai bersama. Jadi di dalam kelompok sosial itu punya tujuan yang ingin dicapai. Sama seperti anak-anak ibu semuanya di sini. Kalian kan datang dari latar belakang yang berbeda ya. Nah, terus berkumpul di kelas 11. Tujuannya apa? Apa kira-kira tujuannya? Belajar, pengen mendapatkan pengetahuan, pengen datang buat belajar Bu, biar jadi lebih salah satunya. Oke, terus memiliki pola hubungan atau aturan tertentu yang menjadi pedoman. Di dalam kelas ini kan pastinya punya aturan tersendiri ya. Misalkan ketika guru berbicara, siswanya menyimak, mendengarkan. Nanti ada saatnya siswanya juga bagian aktif berbicara. Oke, selanjutnya faktor-faktornya ada apa aja ya? Oke, yang pertama itu ada kesamaan genealogi. Jadi dari kelompok sosial itu tadi nggak cuma terbentuk gitu aja, tapi punya yang namanya faktor pendorong terbentuknya kelompok sosial. Oke, jadi yang pertama itu ada genealogi. Namanya aja genealogi, berarti itu ada gen, ada keturunan, atau ada yang namanya ikatan darah. Jadi kelompok itu terbentuk karena ada dasar tadi ikatan darah, ada yang dasar keturunan. Gitu. Contohnya apa sih yang terdekat? Keluarga. Contohnya kan ada ayah, ibu, ada kakek, ada nenek, kemudian ada anak, seperti itu ya. Itu yang paling terdekat. Contohnya itu ada keluarga. Terus yang kedua itu ada kesamaan geografis. Kan yang datang di sini anak-anak semuanya kan berasal dari suku yang berbeda-beda ya, tapi sama-sama datang ke tempat ini untuk belajar seperti itu. Jadi kesamaan geografis itu contohnya bisa diartikan sebagai anggota itu tinggal di tempat yang sama dan berinteraksi secara intens, gitu ya. Kemudian juga bisa juga terjadi pembentukan kelompok sosial yang baru, jadi berkumpul sesuai dengan asalnya dari mana, gitu. Ada juga. Oke, selanjutnya ada kesamaan kepentingan. Nah, kesamaan kepentingan ini adalah dasar terbentuknya kelompok sosial karena individu ini memiliki tujuan atau kebutuhan untuk saling berinteraksi dan menjalin kerjasama. Jadi karena ada kepentingan tadi, mereka bisa berkumpul. Akhirnya mereka mau berkumpul. Misalkan tadi ketika kita sampai di luar dari sekolah ini nih, katakanlah aku pengen bisa main basket. Jadi aku akan ikut ekstrakurikuler basket. Gak mungkin dong aku ikut sepak bola gitu, karena aku udah tahu tujuanku pengen bisa main basket. Makanya aku gabung ke kelompok itu. Oke. Karena ada kepentingan yang ingin dicapai. Terus yang kedua, kesamaan
Contohnya kalau di sekolah itu ada rohis seperti itu, atau kalau di lingkungan di tempat tinggal kita itu ada remaja masjid, atau yang non-Islam mungkin ada kelompok pemuda yang agama lainnya seperti itu. Jadi contohnya ada itu ya, yang sama keyakinan atau agama. Oke, selanjutnya kita mau dua kata, dua kedendam. Waktunya kita Oke, jadi anak-anak, setelah kita tadi mempelajari materi, hari ini kita juga mau bermain games untuk menguatkan pemahaman kita nih mengenai kelompok sosial. Ini Ibu ada games yang namanya rotasi roda tantangan analisis sosiologi. Jadi di sini nanti anak-anak semuanya bisa membentuk kelompok ya. Jadi nanti dibagi 1, 2 berhitung ya seperti itu. Terus nanti berkelompok. Kemudian kalian nanti memutar ini rodanya. Nanti memutar rodanya. Terus nanti bisa memilih kertas yang sesuai dengan warna yang terakhir di rodanya. Oke, siap? Siap. Oke, silakan. Berhitung dari Rasya. 1, 2. Oke, silakan berkumpul. Yang 1 di sebelah kiri Ibu, yang 2 di sebelah kanan. Ya, silakan. Oke, silakan dari kelompok 1 dan 2 perwakilannya silakan untuk ini apa? Sweet. Ayo, sweet dulu sweet. Oke, itu main pertama ya. Silakan kelompok 1 memutar rodanya. Oke, gimana? Iya, diputar. Oke, ambil yang oranye, silakan. Oke, silakan dibaca, dibuka. Oke. Mengapa manusia cenderung membentuk kelompok sosial? Oke, kelompok 1 dapat pertanyaan itu, silakan kelompok 1 didiskusikan kemudian dijawab. Kira-kira kenapa ya tadi kelompok manusia itu cenderung membentuk kelompok sosial? Oke, langsung silakan dijawab. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan. Oke, kira-kira betul nggak jawabannya? Betul. Oke, pertanyaan. Silakan kelompok 2. Dapatnya merah, ambil merah. Iya, silakan dibacakan soal dan ini ya. Mengapa penggemar suatu idol dapat membentuk komunitas? Oke, kenapa ya penggemar suatu idol itu Kenapa ya? dapat membentuk kelompok sosial? Kira-kira kenapa? Silakan. Karena memiliki kesamaan minat, identitas, dan interaksi antara mereka. Oke, kira-kira benar nggak jawabannya? Betul. Oke, bukan. Silakan masing-masing nanti ini ya, ngambil satu gambar. Oke, silakan. Oke, ya nanti itu dibuka, nanti ada gambar. Kalian nanti silakan dianalisis. Gambar itu nanti termasuk kelompok sosial apa dan kemudian dibentuk ke dalam infografis untuk nanti dipresentasikan. Jadi nanti gambar yang dibuka yang didapatkan itu ini ya, dibuatkan infografisnya ya, oke? Oke, silakan kembali lagi. Oke. Nah, untuk sebagai tambahan nanti anak-anak semua ini berkumpul sesuai kelompok ya? Iya, sesuai kelompoknya. Oke, untuk tambahan nanti anak-anak bisa ini ya, scan barcode ini untuk tambahan materi mengerjakan infografis tadi ya. Oke, silakan dikeluarkan HP-nya untuk scan materi. Gimana tadi udah disusun semuanya infografisnya? Sudah. Oke. Karena tadi kelompok 1 ya yang udah dapat pertama, silakan kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil infografisnya. Silakan. Dan ayo diperhatikan dulu anak-anak, Tasya dan Khadijah mau mempresentasikan kelompok yang didapatkan. Silakan. Oke, teman-teman di sini saya sebagai kelompok 1 ingin mempresentasikan dari hasil yang udah disebutkan infografis ini, yaitu tadi saya mendapatkan kelompok sosial yang ada di sekolah, yaitu kita mengambil OSIS, yaitu organisasi siswa intra sekolah. Nah, kira-kira teman-teman tuh tahu nggak sih apa itu OSIS? Ayo, ada yang tahu nggak? Nah, tolong jelaskan ya. OSIS itu merupakan kelompok sosial yang ada di sekolah, dibentuk oleh siswa, dari siswa dan untuk siswa. OSIS juga menjadi wadah untuk tempat bekerjasama, berorganisasi, dan juga berkontribusi bagi sekolah. Oke, kira-kira apa nih? OSIS itu termasuk sebagai kelompok sosial, bisa dijelaskan? OSIS termasuk sebagai kelompok sosial karena di dalam OSIS tersebut kan terdapat berbagai individu-individu yang akhirnya mempunyai tujuan yang sama, terus juga pola interaksi yang sama seperti itu. Oke, tekan dulu kelompok 1. Benar sekali ya apa yang disampaikan oleh kelompok 1 kalau salah satu contoh dari kelompok sosial ada di lingkungan sekolah itu OSIS tadi udah dijelaskan. Nanti untuk infografisnya bisa ditempel di pojok kelas ya. Baik, silakan dibuka lagi. Nah, tadi kan kita udah bersama-sama ya tadi
nih kelompok-kelompok sosial apa aja yang ada di lingkungan kita. Nah, selanjutnya kan tadi udah di-scan juga ya. Nanti materinya bisa dipelajari untuk di rumah juga ya. Thank you. Oke, sampai di sini tadi ada yang ditanyakan nggak nih mengenai kelompok sosial? Sejauh ini udah paham semuanya ya mengenai kelompok sosial. Oke, nah karena tadi kita udah belajar mengenai kelompok sosial dari awal nih konsepnya, syarat terbentuk, faktornya juga gitu. Sekarang kalau ibu mau nih anak-anak semuanya mengisi refleksi pembelajaran pada hari ini untuk mengetahui sejauh mana sih anak-anak udah paham mengenai materi ini. Terus juga gimana perasaannya setelah mengikuti pembelajaran kelompok sosial. Seru nggak hari ini pembelajarannya? Seru. Oke, silakan di-scan barcode-nya untuk mengisi refleksi pembelajaran. Oke, jadi biar diisi ya. Oke, kita sama-sama lihat nih bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti pembelajaran sosiologi pada hari ini. Ada yang bilang apa tuh? Menyenangkan, asyik, seru, menggembirakan. Oke. Selanjutnya, bagian mana yang paling Anda mengerti sejauh ini? Wah, ada faktor-faktor pembentuk Bu, kelompok sosial, konsepnya, syarat. Oke, berarti sejauh ini masih aman lah ya, semuanya bisa mengikuti ya mengenai kelompok sosial ya. Oke, selanjutnya bagian mana yang belum Anda mengerti? Kelompok dan masyarakat majemuk. Oke, terima kasih atas responnya yang telah diberikan. Oke, ternyata dari pembelajaran hari ini semuanya udah bisa menangkap ya tentang konsep kelompok sosial, syarat, juga faktor pembentuk. Oke, mungkin yang selanjutnya nanti tentang kelompok dan masyarakat majemuk akan kita pelajari di pertemuan berikutnya ya untuk pendalaman materi mengenai kelompok dan masyarakat majemuk. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke. Kalau gitu karena kita udah belajar nih tadi tentang kelompok sosial dari awal konsepnya sampai akhir ini. Oke, sekarang Ibu mau oke, kita sama-sama menyimpulkan ya. Tadi kelompok sosial itu apa sih? Yang pertama ada sekumpulan individu yang saling berinteraksi dan memiliki kesamaan dan tujuan ya. Kemudian untuk sekumpulan individu itu dapat disebut sebagai kelompok sosial itu ternyata punya beberapa syaratnya. Oke, ada yang tadi terdiri dari 2 orang atau lebih, punya kesamaan, terus terjadi interaksi yang intens. Selanjutnya faktor pembentuknya itu ada hierarki, geografis, kepentingan, dan ekonomi. Iya, betul sekali. Jadi ada banyak ya faktor pembentuknya ya, dan itulah yang membedakan tadi antara kerumunan juga kelompok sosial. Ternyata orang yang berkumpul itu belum tentu disebut sebagai kelompok sosial. Harus ada syarat-syarat dan faktor pembentuknya. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah? Oke, sudah cukup semuanya? Oke, terima kasih atas perhatiannya pada hari ini. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi mengenai kelompok sosial sebagai realitas empiris. Oke, selanjutnya untuk pertemuan berikutnya silahkan nanti kalian pelajari terlebih dahulu ya. Kalian baca-baca mengenai kelompok sosial dalam masyarakat majemuk untuk kita pelajari di pertemuan berikutnya. Silahkan ketua kelas memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Baik, Oke, terima kasih atas semangat dan antusiasmenya hari ini. Semoga kedepannya bisa lebih aktif lagi untuk berdiskusi dan memberikan tanggapan.